Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 komputer grafis akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, tugas kami, yaitu berjudul animasi 3D. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Dirja Syarif Cangara, Siti Fatimah, Dian Puspitasari, dan Andi Asmul Aksam. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama konsep dasar animasi. Kemudian yang kedua ada animasi gerak tradisional, yang ketiga teknik animasi komputer, dan yang terakhir proses rendering. Jadi yang pertama yaitu konsep dasar animasi. Sebelum melanjutkan ke konsep dasar animasi, kita harus tahu definisi dari animasi 3D. Jadi, animasi 3D adalah seni menggerakkan karakter, kendaraan, alat peraga, dan objek lainnya untuk digunakan pada TV, film, video game, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sepanjangan objek di dalamnya dihasilkan oleh komputer dan tampak bergerak melalui ruang tiga dimensi. Maka ia disebut animasi tiga dimensi. Objek animasinya akan dibuat sedemikian rupa mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku di kehidupan nyata. Semua proses pembuatannya memakai komputer dengan tambahan ruang agar terlihat nyata. Inilah yang jadi dasar alasan mengapa animasi 3D merupakan penyempurnaan dari animasi dua dimensi. Intinya, animasi 3D adalah proses menempatkan objek dan karakter dalam ruang tiga dimensi dan memanipulasinya untuk menciptakan ilusi gerak. Objek dibuat berdasarkan model 3D yang diasimilisasi secara digital menggunakan aplikasi pemodelan 3D. Atau mungkin dalam beberapa kasus pembuatannya menggunakan objek nyata yang kemudian diadaptasi jadi animasi. Contoh paling sederhana bisa dilihat dalam film Avatar, Avengers Endgame, Twilight Saga, dan lain-lainnya, di mana aktor-aktor nyata akan diberi kostum khusus untuk membantu dalam proses komputer generated imagery atau CGI. Tujuannya tak lain yakni untuk memperlihatkan objek atau karakter di dalam adegan agar terlihat serealistis mungkin. Contoh paling sederhana, eh, karena itu saat buat animasi jenis ini harus mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari tinggi, lebar, volume, dan kedalaman bidang. Kita masuk ke konsep dasar animasi 3D. Ada 7, ada 8 poin. Yang pertama yaitu modeling, merupakan proses pembuatan objek 3D, baik itu karakter, objek, atau lingkungan. Yang kedua, rigging, merupakan proses menambahkan kerangka atau sistem tulang ke objek 3D untuk memungkinkan bergerak dengan cara yang realistis. Yang ketiga, animasi, merupakan proses mengubah posisi, rotasi, dan skala objek 3D pada interval waktu tertentu untuk menciptakan gerakan yang halus. Yang keempat ada lighting, merupakan proses pencahayaan objek 3D untuk menciptakan bayangan dan pencahayaan yang realistis pada lingkungan 3D. Yang kelima ada rendering, merupakan proses pengubahan model 3D menjadi gambar dua dimensi dengan bantuan komputer sehingga dapat dijadikan animasi. Yang keenam ada compositing, proses menggabungkan beberapa elemen seperti gambar latar belakang dan karakter tiga dimensi untuk menciptakan tampilan akhir dari animasi 3D. Yang ketujuh ada texturing, proses menambahkan tekstur atau warna pada permukaan objek 3D untuk membuatnya terlihat lebih realistis. Dan yang terakhir ada simulasi, merupakan proses menghasilkan gerakan alami dan realistis pada objek 3D, seperti gerakan air, api, atau benda yang jatuh. Selanjutnya animasi gerak tradisional yang akan dilanjutkan oleh Asmul. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu animasi gerak tradisional. Animasi gerak tradisional atau yang lebih dikenal dalam bahasa Inggris traditional animation atau bisa juga dikenal dengan sebutan cell animation dikatakan tradisional karena dibuat dengan menggunakan gambar tangan dan teknik ini adalah jenis animasi pertama yang ada di dunia. Disebut cell karena pada awalnya animasi ini dibuat
di lembaran yang disebut seluloid, yaitu lembaran kertas yang transparan. Proses pembuatan gambar pada animasi tradisional dikerjakan secara manual atau dengan tangan, dan untuk proses penggerakannya memakai banyak frame, jadi setiap satu animasi memerlukan sekitar 20 frame dan diperlukan waktu serta tenaga yang besar untuk menghasilkan sebuah animasi yang lengkap. Animasi ini dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak. Gambar pertama dipaparkan pada screen, kemudian gambar kedua yang mungkin lebih kecil atau berukuran sama dengan gambar pertama ditumpuk pada gambar pertama. Proses ini diulang beberapa kali. Setiap kali gambar yang baru menunjukkan sedikit perubahan, sekiranya proses ini diulang-ulang sehingga kelihatannya seperti bergerak. Jenis-jenis animasi tradisional. Yang pertama adalah zoetrope. Zoetrope adalah perangkat yang menciptakan citra gambar bergerak. Zoetrope dasar diciptakan di Cina sekitar 180 Masehi oleh penemu Ting Huang. Terbuat dari kertas tembus atau panel mika, Huan bergantung pada perangkat di atas lampu dan udara sehingga gambar yang dilukis di panel akan muncul untuk bergerak jika perangkat berputar pada kecepatan yang tepat. Pada zoetrope modern diproduksi pada tahun 1834 oleh William George Horner. Perangkat dasarnya adalah sebuah silinder dengan celah vertikal di sekitar sisi. Sekitar tepi bagian dalam dari silinder ada serangkaian gambar di sisi berlawanan dengan celah. Sebagai silinder diputar, pengguna kemudian terlihat melalui celah untuk melihat ilusi gerak. Zoetrope ini masih digunakan dalam program animasi untuk menggambarkan konsep awal animasi. Next. Yang kedua adalah lentera ajaib. Lentera ajaib adalah mainan optik klasik yang terdiri dari sebuah tabung kecil yang memiliki lubang dari kedua sisinya. Di dalam tabung tersebut terdapat sebuah set gambar yang diputar secara bergantian dengan menggunakan tali atau pegangan yang ada di luar tabung. Ketika gambar-gambar tersebut diputar dengan kecepatan yang cukup tinggi, mereka akan membentuk sebuah animasi bergerak yang tampak seperti adegan yang terjadi secara nyata. Lentera ajaib awalnya ditemukan pada abad ke-18 sebagai alat pendidikan dan hiburan. Saat ini, lentera ajaib masih menjadi mainan yang populer dan sering digunakan dalam edukasi seperti ilmu pengetahuan dan sejarah. Next. Yang ketiga adalah taumatrope. Taumatrope adalah salah satu mainan optik yang terdiri dari sebuah cakram kecil dengan gambar atau pola yang berbeda pada kedua sisi, yang dipegang oleh dua tali. Ketika cakram diputar dengan cepat, kedua gambar atau pola yang berbeda terlihat bergabung dan membentuk sebuah gambar tunggal yang seolah-olah terintegrasi. Taumatrope pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 sebagai alat pendidikan dan hiburan, dan sejak itu menjadi salah satu mainan klasik yang masih digunakan hingga saat ini. Yang keempat adalah penakistoskop. Penakistoskop adalah salah satu jenis mainan optik yang menggunakan ilusi gerak untuk menciptakan animasi bergerak. Alat ini terdiri dari sebuah cakram datar yang memiliki lubang di sekitar tepinya dan serangkaian gambar berurutan yang ditempatkan di dalam dan di sekitar tepi cakram. Ketika cakram diputar dengan cepat dan diterangi dengan cahaya strobo atau lampu kilat, gambar-gambar tersebut tampak bergerak dan membentuk animasi bergerak. Ilusi gerak ini diciptakan oleh perbedaan antara posisi gambar-gambar tersebut pada setiap frame. Penakistoskop pertama kali ditemukan pada tahun 1831 oleh seorang ahli matematika Belgia bernama Joseph Plateau, dan sejak itu menjadi alat yang populer dalam pengembangan animasi dan visualisasi ilmiah. Meskipun sudah menjadi teknologi usang, penakistoskop tetap menjadi artefak bersejarah penting dalam sejarah animasi dan pengembangan media visual. Next. Yang kelima adalah mutoskop. Mutoskop adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar-gambar bergerak secara mekanik. Alat ini menggunakan gulungan film berisi serangkaian gambar yang diputar melalui sebuah mekanisme putar. Ketika pengguna memutar pegangan pada sisi alat, gulungan film akan berputar dan gambar-gambar yang terdapat di dalamnya
akan diproyeksikan melalui sebuah lensa ke sebuah layar kecil yang disebut dengan peephole. Mutoskop pertama kali ditemukan pada tahun 1894 oleh seorang penemu Amerika Serikat bernama Herman Kessler. Alat ini awalnya digunakan untuk menampilkan adegan-adegan pendek dalam mode tunggal atau loop, dan sering ditemukan di tempat-tempat hiburan seperti taman bermain dan sirkus pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Meskipun mutoskop telah usang dan digantikan oleh teknologi digital modern, alat ini masih dihargai sebagai artefak sejarah yang penting dalam sejarah media dan hiburan. Beberapa kolektor seni masih menyimpan dan memamerkan mutoskop ini di museum atau secara khusus. Selanjutnya adalah praksinoskop. Praksinoskop adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar-gambar bergerak. Alat ini mirip dengan zoetrope, ya, tapi menggunakan teknologi yang lebih maju. Praksinoskop awalnya ditemukan pada tahun 1877 oleh seorang penemu Prancis bernama Charles Emile Raynaud. Praksinoskop terdiri dari sebuah silinder yang ditempatkan di atas piringan datar. Di atas dalam silinder terdapat serangkaian gambar yang diproyeksikan ke piringan datar melalui serangkaian cermin yang ditempatkan di sekitar silinder. Ketika pengguna memutar silinder, gambar-gambar yang terdapat di dalamnya akan diproyeksikan melalui cermin di piringan datar dan menciptakan ilusi gerakan. Praksinoskop awalnya digunakan sebagai alat hiburan dan menjadi populer pada akhir abad ke-19. Namun alat ini juga digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk mempelajari gerakan dan kinematika. Meskipun sudah usang dan digantikan oleh teknologi digital modern, praksinoskop masih dihargai sebagai artefak sejarah yang penting dalam sejarah media dan hiburan. Beberapa kolektor seni masih menyimpan dan memamerkan praksinoskop di museum atau acara khusus. Baik, itu saja materi yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asmul sudah menjelaskan beberapa alat untuk animasi. Lanjut ke teknik animasi komputer akan dijelaskan oleh Dian. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi yang ketiga, yaitu teknik animasi komputer. Teknik animasi komputer adalah teknik yang digunakan untuk membuat gambar-gambar bergerak atau animasi menggunakan perangkat lunak atau software komputer. Animasi komputer dapat dibuat dengan berbagai teknik, seperti animasi 2 dimensi, 3 dimensi, stop motion, rotoscoping, motion graphic, dan masih banyak lagi. Berikut beberapa teknik animasi komputer yang umum digunakan. Yang pertama, animasi 2 dimensi adalah teknik animasi yang menggunakan gambar-gambar 2 dimensi untuk membuat gerakan. Animasi 2 dimensi sering digunakan dalam film kartun, video musik, dan permainan video. Yang kedua, animasi 3 dimensi adalah teknik animasi yang menggunakan objek 3 dimensi untuk membuat gerakan. Animasi 3 dimensi sering digunakan dalam film, video game, dan aplikasi simulasi. Yang ketiga, stop motion. Stop motion adalah teknik animasi yang menghasilkan gerakan dengan memotret objek secara berulang-ulang dalam posisi yang berbeda-beda, kemudian menggabungkan gambar-gambar tersebut menjadi sebuah film. Yang keempat, rotoscoping. Rotoscoping adalah teknik animasi yang melibatkan gambar-gambar yang diambil dari film atau video yang sudah ada, dan kemudian menggambar kembali setiap frame gambar tersebut. Yang kelima, motion graphic. Motion graphic adalah teknik animasi yang digunakan untuk membuat animasi sederhana seperti logo animasi, teks bergerak, atau efek khusus. Motion graphic sering digunakan dalam iklan televisi, video musik, dan produksi video lainnya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Dian atas penjelasannya. Selanjutnya untuk proses rendering akan dijelaskan oleh Fatimah. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan proses rendering. Proses rendering adalah proses komputasi yang digunakan dalam pembuatan grafis.
komputer untuk menghasilkan gambar atau video dari model 3D atau animasi yang dibuat dalam perangkat lunak atau software komputer. Rendering melibatkan perhitungan matematis yang rumit dan memakan waktu, sehingga seringkali memerlukan perangkat keras yang kuat dan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses rendering. Proses rendering dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut. Pertama, persiapan. Pada tahap ini, pengguna mempersiapkan model 3D atau animasi yang dirender. Model 3D mungkin sudah dilengkapi dengan bahan atau tekstur pencahayaan, kamera, dan lingkungan virtual. Yang kedua, pengaturan. Pada tahap ini, pengguna mengatur pengaturan rendering yang akan digunakan seperti resolusi gambar, kecepatan bingkai per detik, jenis output, serta pengaturan lainnya. Yang ketiga, proses rendering. Ada proses rendering dimulai dengan program komputer melakukan perhitungan matematis yang rumit untuk menghasilkan gambar atau video. Pada tahap ini, program menghitung detail seperti bayangan, refleksi, transparansi, dan detail lainnya untuk menghasilkan gambar yang realistis. Yang keempat, pemeriksaan. Setelah proses rendering selesai, pengguna memeriksa hasil akhir untuk memastikan bahwa semua detail sudah benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, output. Hasil akhir yang dihasilkan oleh proses rendering dapat di-outputkan dalam berbagai format seperti gambar, PNG, dan JPG atau video movie 4. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar dan kami akan menjawab pertanyaan teman-teman secepat mungkin. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.